kadang-kadang kita ini kan alergi sama kritik. Betul. Ada satu pendapat yang mengatakan to avoid criticism, say nothing, do nothing and be nothing. Apa mungkin? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kita ini harus mengatakan sesuatu, harus mengerjakan sesuatu, harus menghasilkan sesuatu, dan harus menjadi sesuatu. Dan bagi akademisi, sesuatu itu ya menulis gitu loh, dari hasil kajian itu. Nah, tulisan inilah yang kemudian nanti bisa sejak awal memang ingin menulis buku, by design memang menulis buku ya, atau by product. Jadi saya tadi bercerita misalnya, paper-paper yang sudah ada itu lalu dikumpulkan, diedit, kemudian ditawarkan ke penerbit. Nah, dari situ kemudian diterbitkan, kemudian diproses hakinya itu. Ini gampang sebenarnya. Saya mau cerita di tempat saya di Universitas Muhammadiyah Malang itu ada sentra haki. Dan teman-teman di sentra haki coba memfasilitasi dengan begitu all out, sehingga bahkan kalau tidak salah juga ada insentif. Dan saya tadi, pemerintah juga memberikan insentif sebenarnya, memberikan insentif kepada penulis agar dia bisa mendapatkan haki. Dan itu simpel itu. Saya kalau nggak salah itu butuh waktu 3-6 bulan ya. Karena itu kan harus diumumkan dulu, apakah misalnya saya menulis buku, apakah ada keberatan dari pihak lain. Persis seperti misalnya kalau Anda ngurus sertifikat tanah, kalau nggak salah ya, itu kan diumumkan dulu, khawatir nanti ada pihak-pihak yang berkeberatan. Sama juga dengan buku ini, ada proses semacam itu. Dan setelah itu lalu keluar sertifikat. Jadi bagi saya sangat simpel, sangat mudah. Yang penting bukunya itu loh. Nah, bukunya ada dulu. Gitu ya. Ada beberapa teman, ini kan dosen itu menurut saya harus pada dirinya harus terkumpul dua kemampuan yang dan menyatu ya, komunikasi verbal dan komunikasi secara literal. Bagaimana menyampaikan ide secara lisan, tapi juga secara tulisan. Kalau lisan itu nggak abadi. Saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur yang menulis puluhan karya sastra monumental, kemudian diterjemahkan ke mungkin sekitar 80 bahasa. Dia mengatakan menulis itu adalah upaya untuk mendapatkan keabadian. Tulisan itulah yang menjadi abadi. Betul. Nah, mengapa misalnya orang-orang besar, taruhlah Soekarno, saya ini kan juga pengagum Soekarno, mengoleksi beberapa buku Soekarno itu. Mengapa dia abadi? Ya tentu karena peran-peran historisnya, tapi juga peran-peran intelektualnya itu loh, yang sampai sekarang dibaca gitu ya. Taruhlah gurunya Soekarno, Cokroaminoto itu ya. Saya misalnya punya bukunya dia tentang Islam dan sosialisme. Sampai hari ini kita, itu menjadi abadi nama itu kan. Jadi Mas misalnya, kalau tidak menulis apapun, juga tidak akan dikenang gitu ya. Banyak orang itu loh. Jadi usia kita itu kan relatif gitu ya, tapi karya kita itu akan dibaca, akan dikenang oleh banyak. Dan pada umumnya, orang-orang besar Muhammad Hatta dan guru-guru bangsa kita itu menulis ya. Hatta itu menulis bukan di ruang yang ber-AC ya. Dia menulis ketika dia dibuang di Digul gitu ya. Lalu kemudian di Digul itulah dia menulis buku judulnya misalnya Alam Pemikiran Yunani gitu kan. Sampai hari ini dibaca itu ya. Itu dibaca terus dan abadi namanya itu loh. Jadi akan tetap selalu terkenang sampai ya. Ini yang jadi problem sebenarnya. Betul. Saya ingin mengatakan dosen itu ngomong itu punya komunikasi verbal yang luar biasa, apalagi Anda orang komunikasi, toh. Nah, tapi ini bagaimana gagasan verbal itu lalu kemudian dituangkan secara sistematis, ya, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf, halaman menjadi buku dan seterusnya itu ini yang menurut saya mengasihkan, bukan menyulitkan ya, mengasihkan. Seharusnya memang menjadi proses yang mengasihkan. Mengasihkan dan menantang ini adalah berbagi juga. Ya, jangan dibilang sulit loh, nanti sulit beneran loh. Nah, itu. Afirmasinya itu harus seperti itu. Oh, menulis itu asik, menantang dan pasti bisa gitu. Menulis itu asik, menantang dan pasti bisa. Jadi untuk teman-teman yang sekarang ini sedang menjalani skripsi, tolong diperhatikan yang satu ini. Biasanya kesulitan mahasiswa. Saya kira ya, karena kadang-kadang kita ini kan tersandra oleh pikiran kita sendiri. Betul. Saya punya buku judulnya Man of Power itu, kekuatan pikiran. Jadi sesuatu tergantung bagaimana kita memikirkan apa yang mau kita lakukan itu. Oke, jadi yang paling penting adalah memindset supaya apapun yang dikerjakan itu menjadi sesuatu yang mudah. Kami masih akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
Haki yang kemudian akan melindungi apapun yang sudah ditulis, yang sudah menjadi hak kekayaan intelektual dari setiap orang yang sudah menciptakan sesuatu, baik itu produk, tulisan, ataupun lain sebagainya. Kalau Pak Samsul sendiri kemarin setelah mengurus Haki ini, adakah suatu kejadian yang mungkin bisa dianggap sebagai mungkin itu tadi menggandakan di luar izinnya Pak Samsul atau hal-hal seperti itu, atau mungkin teman-teman Pak Samsul ada yang pernah mengalami pengalaman itu? Saya jadi gemetar dengan pertanyaan Anda itu. Kejadian itu, saya kira kejadian apa itu. So far nggak ada masalah. Masih aman ya? Masih aman. Jadi memang kalau masyarakat sendiri juga mungkin sudah mulai menyadari begitu ya tentang hal seperti ini ya? Iya, iya. Oke, nah ini kalau dari kacamata Pak Samsul sendiri, ini tentang Haki ini, kalau teman-teman yang mungkin juga penulisannya itu setipe dengan Pak Samsul dalam arti juga menulis tentang agama ataupun sosiologi agama seperti itu. Apakah teman-teman dari Pak Samsul sendiri yang juga banyak penulis ini, apakah juga sudah aktif untuk melakukan pendaftaran Haki ini atau ya nanti aja lah, yang penting buku saya terbit dulu gitu, atau gimana? Pertanyaan ini sebagian ditujukan ke sentra Haki ya. Saya belum tahu datanya. Tapi begini, saya punya banyak teman dosen-dosen, tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Malang, juga di Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim di Brawijaya. Itu banyak beberapa buku. Cuman saya belum tahu ya apakah itu sudah diurus Hakinya itu. Karena seperti yang saya bilang tadi itu simpel sebenarnya. Dan menurut saya mungkin juga di tiap-tiap universitas sudah ada sentra Haki ya yang memfasilitasi pengurusan hak cipta itu. Jadi buku ada sebenarnya. Buku seperti yang saya ceritakan tadi itu ini ada. Cuman ini apakah sudah diurus ke tahapan berikutnya itu Haki itu. Jadi simpel sebenarnya. Yang penting itu adalah mau untuk mengurus ini karena ternyata prosesnya juga cukup mudah begitu sangat, ya. Nah, apalagi kalau mudah. dibantu oleh teman-teman di Haki Center tadi. Iya, di sentra Haki UMM saya cuma cukup ngasih buku itu aja, lalu beberapa staff dan lawyers itu sudah ngurus semua itu. Jadi sangat-sangat gampang lah. Pelayanannya berarti yang diberikan full begitu ya? Full service. Istilahnya kalau pakai handphone nih dapat paketnya yang full service. Full service ya? Lah itu kalau full service lah. Jadi simple. Jadi sangat simpel, sangat mudah. Yang penting buku, dan menurut saya teman-teman saya sebagai dosen itu di Brawijaya, di UIN Maliki, di UMM sendiri itu luar biasa bukunya itu. Cuma saya nggak tahu ya. Apakah itu dihakikan atau belum itu ya. Tapi bahwa teman-teman sudah sangat aktif menulis itu iya. Saya kira iyalah. Oke, jadi yang paling penting mungkin adalah supaya lebih aktif lagi untuk mendaftarkan hak atas kekayaan intelektualnya atau Hakinya ini supaya karya yang sudah dihasilkan ini juga terlindungi begitu ya dari mungkin kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa depan yang sudah bikin gemeteran Pak Samsul tadi. Oke, baiklah. Ini sudah ada di ujung dari perbincangan kita untuk hari ini Pak Samsul. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin juga sesama penulis atau mungkin juga masyarakat lainnya tentang masalah Haki dan juga buku agama ini. Silakan Pak Samsul. Ya, kalau itu memang orientasinya Haki, sekali lagi proses pengurusannya kan begitu gampang, bisa diakses itu ya. Jadi siapapun punya potensi untuk mendapatkan Haki, dan kalau sudah mendapatkan Haki itu kan dia mendapatkan kanopi ya, dia mendapatkan payung hukum yang kuat sehingga buku kita itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengakuan itu. Saya kira banyak efek positif yang bisa kita peroleh dari menulis buku. Kecuali Haki tadi itu kita juga bisa mendiseminasikan gagasan kita ke beberapa tempat, dan saya kira itu menjadi amal jariah lah bagi dosen-dosen, bagi para akademisi itu. Saya kira itu. Karena memang berbagi ilmu adalah satu hal yang sangat penting, yang sangat dianjurkan oleh agama juga begitu Pak Samsul ya. Oke, mungkin satu yang singkat terakhir ini, nanti kira-kira Pak Samsul mau nulis apa lagi nih ke depan? Nah ini pertanyaan bagus dan mudah-mudahan bisa mengafirmasi saya itu. Saya itu ingin menulis buku secara utuh lah ya, secara utuh tentang agama sebagai realitas sosial, tapi utuh gitu loh. Jadi memang saya itu sejak awal ingin menulis itu, bukan kemudian saya itu punya paper karena itu hasil seminar atau apa gitu ya. Tapi memang sejak awal itu saya ingin melakukan itu, kecuali yang tadi disertasi saya yang sudah dibukukan itu. Jadi itu yang saya kira menjadi keinginan saya, menjadi mimpi saya satu saat harus menulis buku yang betul-betul utuh gitu ya. Oke. Ya.
Semoga bisa segera terlaksana, Pak Samsul. Harus bisa, harus bisa. Saya mengafirmasi diri saya harus bisa itu. Kalau bicara target kapan? Iya, saya nggak bisa. Tapi ini sudah menjadi agenda dalam diri saya untuk menulis buku secara utuh tentang sosiologi agama. Baik, ini mudah-mudahan bisa segera terbit bukunya, bisa segera diselesaikan terlebih. Baik, terima kasih lebih atas awal. doanya itu. Dan mudah-mudahan nanti juga bisa untuk segera dapatkan haki juga begitu ya. Kalau Saya lihat kira prosesnya yang simpel itu tadi, jangan sampai tertinggal juga haki ya begitu Pak Pasti. Samsul ya. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir untuk pagi hari ini, sudah berbagi informasi, mudah-mudahan juga memberikan manfaat yang luar biasa untuk teman-teman yang juga menulis tentang buku agama. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami masih wabarakatuh. akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di I Love Malang Raya, Inspirasi Malang Raya.